wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan penyebab konflik pedagang Pasaraya Padang Inpres 234 dengan Pemko Padang pasca gempa 2009. Video ini saya buat sebagaimana untuk memenuhi penugasan video digital mata kuliah Sosiologi Konflik. Nah, di sebelah bisa dilihat gambaran pemetaan konflik yang saya buat, yang mana akan saya jelaskan satu persatu keterangan dari gambar peta konflik tersebut sesuai dengan apa yang saya buat dan apa yang saya pahami. Yang pertama yaitu seperti yang saya ketahui, aktor utama atau pihak yang berkonflik yaitu antara pedagang pasaraya dan pemerintah Kota Padang. Nah, gambar di samping yang bersimbol trapesium ini menandakan bahwa topik atau isu konflik yang terjadi antara Pasaraya Padang dan Pemko Padang. Lalu yang kedua ada simbol oval besar yang mana menandakan pihak yang terlibat dalam situasi konflik, yaitu pemerintah Kota Padang yang memiliki otoritas atau kekuasaan atas bangunan Pasaraya Padang tersebut. Sebelumnya ada simbol oval besar, kemudian ada oval kecil yang menandakan pihak yang terlibat dalam situasi konflik, yaitu para pedagang Pasaraya Padang yang tidak memiliki wewenang dan otoritas atas bangunan pasar tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu simbol gelombang menandakan konflik laten atau konflik kecil yang pada mulanya terjadi perbedaan pendapat antara pedagang Pasaraya Padang dengan Pemko Sumbar pada forum komunikasi saat bernegosiasi dalam menentukan alternatif pembangunan Pasaraya Padang. Para pedagang ini bersikeras menyampaikan pendapat bahwasannya mereka takut kurangnya ruang dalam pasar yang memungkinkan mereka tidak akan mendapatkan tempat jika pasar modern dibangun. Kemudian ada simbol gelombang kasar atau gelombang zigzag yang menandakan terjadinya konflik besar antara Pemko dan pedagang. Nah, disinilah konflik itu meledak besar. Konflik ini terjadi pada saat dalam masa pemulihan akibat adanya pasca gempa 30 September tahun 2009 lalu yang terjadi di Padang. Nah, kejadian tersebut menimbulkan runtuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi formal yang menyebabkan bertambahnya kegiatan perdagang informal, terutama di pasaraya, yang dimulai dengan adanya tanda semakin sempitnya jaringan jalan yang dipakai oleh pedagang kaki lima. Nah, dari hal tersebut terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pedagang dan Pemko. Mereka tidak terima karena Pemko membuat kebijakan untuk memulai kembali atau membangun kembali pasar menjadi lebih modern. Nah, para pedagang yang tidak memiliki otoritas sama sekali, mereka kesal dan tidak menerima pendapat tersebut karena mereka merasa terdapat perbedaan kepentingan antara pedagang dan Pemko yang memegang kekuasaan dengan warga pasar sebagai pihak yang merasa dikuasai. Dari hal tersebut memicunya timbul konflik kepentingan, terutama dengan adanya penyerobotan ruang publik yang berakibat pada terganggunya siklus pada koridor-koridor dan jalan-jalan raya serta trotoar yang digunakan untuk kegiatan berdagang oleh para pedagang kaki lima yang tidak memiliki otoritas. Sebenarnya pemerintah itu berupaya memperbaiki penampilan pasaraya Padang menjadi lebih modern, yang selama ini kondisinya terlihat kumuh dan tidak meyakinkan akan
kebersihannya. Ditambah lagi dengan reruntuhan gempa yang terjadi pasca 2009 lalu, yang membuat wajar bahwasannya pasaraya semakin tidak beraturan, di mana pemerintah kota telah melakukan penataan bangunan pasar dan membangun kios-kios penampungan sementara di sekitar pasar. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menarik kembali minat pembeli dan juga para turis untuk berbelanja di pasar tradisional, yaitu Pasaraya Padang, agar terlihat menjadi ikon yang lebih menarik atau lebih modern. Kemudian selanjutnya ada simbol tanda panah yang ditunjukkan sebagai mediator atau pihak ketiga yang mengupayakan penyelesaian konflik. Nah, wali kota dan wakil wali kota merupakan bagian dari eksekutif Kota Padang yang menentukan kebijakan pembangunan kembali Pasaraya Padang. Pihak ketiga yang menjadi mediator yang disebutkan yaitu PBHI Sumbar, Wakil Ketua DPRD, dan Komnas HAM. Mediator tersebut kemudian membentuk suatu kelompok yang terkoordinasi dan membentuk forum penyaluran komunikasi antara pihak yang berkonflik tadi, yaitu pedagang Pasaraya Padang dan Pemko Padang. Mereka mengupayakan penyelesaian konflik antara pertentangan Pemko Padang dan pedagang Pasaraya Padang Inpres 234 pasca gempa tahun 2009.